Selamat siang para penggemar Rama Channel. Kita saat ini ada di Dusun Bendo, Desa Kumitir. Kita kembali ke satu tempat yang memang lagi heboh saat ini, adalah penemuan satu situs baru. Dan kami kembali bertemu kembali dengan Bapak Wicaksono sebagai orang yang dipercayakan untuk menindaklanjuti kegiatan ini. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung saja bertanya kepada Pak Wicaksono. Pak, ini mohon izin, kami dari Rama Channel ingin tahu ini lagi, karena ini situs baru dan ini memang heboh saat ini sekarang. Ini mulai ditemukan kapan? Iya, struktur bata yang ada di situs Kumitir ini ditemukan pada bulan Juni ya. Juni. Ya, oleh para pengrajin bata begitu. Dulu ditemukan selebar 21 meter sudah nampak. Terus kemudian pada bulan Oktober ini kami menindaklanjuti dari penemuan bulan Juni ini, melakukan ekskavasi selama 10 hari dari 21 sampai tanggal 30 hari ini ya. 21 Oktober kemarin artinya ya, sampai tanggal ya. 30 hari ini ya. Kita menampakkan kelanjutan dari struktur bata yang ditemukan pada bulan Juni ini. Kita sejauh sudah berhasil menampakkan 70 meter. 70 meter yang dari ujung sebelah sana sampai ya, sini Mas ya. Terus kemudian kita ke arah dia membentang utara selatan ya. Utara selatan ya. Terus di sebelah utaranya lagi kita menemukan lanjutannya lagi sebanyak 10 meter. Kemudian di utaranya lagi ada lanjutannya lagi 30 meter dan kemudian membentuk siku. Jadi, dan di depan ya masih ada yang ada siku itu gini ya. Prediksi kita sudah menemukan struktur yang relatif masih utuh, begitu struktur bata yang relatif merusuh sepanjang kurang lebih 200 meter ya. Dan ini masih berlanjut ke arah selatan. Ke selatan sana. Ya, kita belum tahu sampai sejauh mana karena kita belum melakukan, dan kita akan membuka itu mungkin di tahun depan. Gitu. Perkiraan menurut dari hasil analisa dari tim Purbakala sekarang ini, bahwa ini adalah memang struktur batu miliknya Majapahit, Mas ya? Iya. Yang didirikan di zaman Majapahit. Betul. Boleh dibilang ini apakah ini adalah struktur luarnya dia, pagar luar atau bagaimana, Mas? Perkiraannya nih, Mas. Kalau perkiraan ini adalah dinding talut. Dinding talut. Penguat ya. Jadi ini dia lapisan tanah asli. Terus kemudian ada kurang lebih 100 meter. Terus kemudian di sana tanah yang lebih tinggi. Jadi lebih naik begitu ya. Iya. Jadi sisi luar itu di sebelah timur dan sisi dalam itu di sebelah barat. Begitu, yang posisinya lebih tinggi, bervariasi antara 80 sampai 120 karena permukaan tanah ini tidak rata begitu ya. Oh, ini talut dia, bukan, orang asumsikan ini ada yang ditemukan adalah pagernya Majapahit seperti itu, Mas. Iya, ini kalau ini kita talut karena di sisi timur ini, sisi luar ini dia rapi, begitu, sedangkan sisi dalam dia tidak rapi. Jadi memang sengaja ditimbun oleh tanah begitu. Jadi dia memang posisinya dia harusnya sebelah barat itu lebih tinggi. Apalagi ada struktur bentuk yang menyangganya, Mas ya, memang ya. Ya, pilar-pilar penyangganya dia. Struktur ini tiap jarak 5,5 meter ada pilar begitu. Terus sampai di 200 meter dengan pola yang sama. Begitu. Menurut perkiraan dari apa yang sudah terungkap sekarang ini, apakah panjangnya ini perkiraan sampai seberapa jauh, Mas? Ekspektasinya atau mungkin ekspektasinya sejauh-jauhnya begitu ya. Oh, memang. Karena memang temuan seperti ini di zaman sekarang ini menjadi cukup fenomenal. Iya, betul. Karena biasanya sebagian besar rusak begitu oleh aktivitas baik pembuatan bata maupun pembangunan rumah tertutup oleh pemukiman begitu ya. Sehingga kita bisa menemukan ini di tahun 2019 begitu, ini luar biasa. Iya, memang temuan struktur sepanjang ini
ini terakhir mungkin kita menemukan di tahun 80-an, 90-an begitu ya. Seperti Segaran begitu tahun 80-an begitu. Candi Tikus sendiri 1924 begitu. Di 2019 kita menemukan ini luar biasa sekali dan kita berharap ini bisa melanjutkan bentangannya ya. Sampai titiknya di mana dia ujungnya ya Mas ya. Karena kalau dari beberapa sumber sejarah nama Kumiter memang sudah muncul begitu. Di negara Ketagama, di Pararaton juga disebutkan memang. Ya, di negara Ketagama ada Kumiter, di Pararaton Kumeper begitu. Terus di sana disebutkan tempat pendarmaan dari Mahisa Cempaka. Kakeknya Raden Wijaya. Begitu. Anaknya Ken Arok dan Kedes. Kumiter begitu yang berarti canggahnya Hayam Wuruk. Ya, terus pada masa Hayam Wuruk Trowulan gitu ini menjadi bagian dari kota atau keratonnya Majapahit sisi timur. Ini malah sisi timur ya, bukan sisi utara ya Mas ya? Bukan, sisi timur. Ini sisi timurnya. Ya, karena kita bisa tahu kalau misalnya kita melihat lagi dari kitab Wargasari, di mana diceritakan bahwa dia melakukan perjalanan dari Lebak Jabung begitu. Dari Lebak Jabung dia bisa melihat kota Majapahit dari atas sana, terus kemudian dia turun lewat Kumiter. Sisi timur dari kota Majapahit dia bilang begitu. Batas timur. Batas paling timur. Ya, gitu. Terus kemudian dia dari sini dia menuju ke barat ke arah Lemah Tulis. Atau sekarang itu Sitinggil. Situ. Ya, jadi dari situ apakah mungkin ini dinding selain dia sebagai tempat pendarmaan, di sebelah sana ada pendarmaannya dari Mahisa Cempaka. Begitu juga ini merupakan batas timur dari Keraton Majapahit begitu. Ini juga nggak terlalu jauh dengan Candi Bajang Ratu ya Mas ya kalau dipikir ya. Ya kurang lebih 1 kiloan lah. 1 kilo ya dari Bajang Ratu. Terus Mas kalau ngelihat posisi yang sekarang ada di sini ini kan rata-rata ini kan milik masyarakat, boleh dibilang tempat masyarakat mengerjakan batu bata ya. Posisi pengerjaan sekarang apakah tidak berbenturan dengan masyarakat? Tidak, kalau kita asalkan kita terus melakukan kolaborasi ya dengan masyarakat ya. Temuan ini juga tidak ditemukan kalau tidak ada penggalian bata. Betul. Asalkan penggalian bata ketika menemukan ini melaporkan ke kami dan kami akan menindaklanjuti pelestariannya begitu. Terus nanti dengan masyarakat sendiri nanti mungkin ada satu sosialisasi dan mungkin ada kompensasi dan lain sebagainya. Ya, kita pasti besok, itu ya Mas ya. Pastilah begitu. Jadi ya, kalau mereka menemukan tentu kan, ada di undang-undang disebutkan kompensasi begitu. Nanti kalau misalnya sudah jelas batasannya tanahnya mungkin dibebaskan kan begitu. Tapi sekarang kan masih dalam tahap penyelamatan dulu. Seberapa sih luasnya? Bagaimana sih bentuknya? Terus kemudian kalau luasnya itu berapa sih orang yang memiliki tanah di situ? Kan kita belum tahu ya. Baru menampakkan. Ini baru dengan posisi yang sekarang ini milik satu orang ini yang berapa orang juga sih? Satu lahan ini yang 70 meter ini ya Mas ya? Ya, sebenarnya sampai 100 ini merupakan lahannya milik Bu Roniati. Kita sudah minta izin, memberikan kompensasi juga ke pemerintahan. Kemudian yang sana itu milik pemerintah desa Kumiter. Yang ujung sana kita menemukan siku. Sikunya. Ya betul. Jadi, kegiatan ini kita sudah sudah pasti memperkirakan bentangan 200 meter. 200 meter luar biasa ini. Masih ke selatan. Nah, yang ke sana kita belum tahu Mas ya. Belum tahu dan ujung sikunya belum tahu di sini. Harapan kita akan lanjutkan di tahun depan. Siap. Jadi nanti silakan tunggu aja Rama Channel. Terima kasih banyak Mas Wicaksono. Terima kasih atas semua pengarahannya, penjelasannya.
Oke. Kami dari Roma Channel mengucapkan terima kasih. Demikian pengarahan dari Pak Wicaksono sebagai seorang arkeolog yang mendampingi pengerjaan ekskavasi dari struktur bangunan yang ada di sini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Itu sudah habis Pak ya, untuk yang di bawah itu. Yang ini udah habis sampai sini, bawahnya udah nggak ada lagi. Kemudian yang untuk pilarnya ini menggantung posisinya sampai sekian, bawahnya udah nggak ada. Tinggi saat ini berapa kira-kira? 23 jumlahnya. Apanya? 23 bata. 23 bata. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 bata. 23 bata. Kalau panjang sendiri diperkirakan berapa Pak ini Pak? Kalau panjangnya Masih 70. yang sudah ditemukan ini Ya. 70 meter. Itu sampai Kesempatannya masih ada lagi. Oh, baru sampai sini. Mas, karena lahannya beda pemilikan. Oh. Jadi sementara sampai batas lahan yang ada debunya itu.